Halo Sobat Muda, kembali lagi dalam Sabda Bina Pemuda on the Weekend bersama saya, Vikaris Aninda Wangkai, yang saat ini sedang menjalani masa vikariat tahun kedua di GPIB Jemaat Bukit Harapan, Surabaya. Sobat Muda, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita bersama-sama berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk setiap tuntunan cinta kasih, bahkan berkat penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan boleh memperkenankan kami untuk bersama-sama membaca Alkitab, bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, beri kami hikmat-Mu ya Tuhan, agar ketika kami membaca Alkitab, kami akan mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan firman Tuhan yang akan tersampaikan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk membaca Alkitab, bahkan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan beriman kami setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sobat Muda, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari pertama Yohanes pasal 5 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15. Pertama Yohanes pasal 5 ayat 13 hingga 15. Demikian firman Tuhan di bawah perikop pengetahuan akan hidup yang kekal. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Inilah keberanian kita untuk datang kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Sobat Pemuda, tema perenungan kita yang terdapat pada SBP hari ini berjudul Berani Datang kepada Tuhan. Salah satu hal yang akan membuat kita mundur dan tidak bisa bertumbuh dalam kehidupan kita adalah adanya sikap atau sifat gengsi dalam setiap diri kita. Padahal apabila kita mau menurunkan gengsi, tentu saja kita akan menemukan ada banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita. Seperti mendapat pekerjaan, memiliki relasi yang baik dengan sesama, bahkan memiliki ketenangan hati dan juga ketenangan pikiran. Ternyata gengsi membuat hidup kita menjadi tidak berkembang, tidak dapat bertumbuh. Inilah juga yang diingatkan oleh Yohanes dalam suratnya kepada orang percaya. Yohanes menyampaikan di ayat 14 bahwa ketika orang percaya berani untuk datang kepadanya, maka Allah akan mengabulkan doanya. Tentunya permintaan yang dikabulkan adalah permintaan yang positif, bukan permintaan yang negatif. Bahkan ketika orang percaya mau merendahkan diri mereka dan datang kepada Tuhan, mereka pun akan disadarkan bahwa setiap atau segala permohonan yang telah mereka naikkan itu telah banyak dikabulkan oleh Allah. Sikap berani untuk datang kepada Allah dan juga memohon adalah sebuah sikap yang akan mengubah kehidupan orang-orang percaya menjadi kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya. Nasihat Yohanes tidak hanya berlaku pada saat itu tentunya. Tentu saja masih berlaku dalam kehidupan kita saat ini sebagai pemuda dan pemudi. Kita diajak untuk berani datang kepadanya, meminta, mengadu, bahkan menceritakan segala hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Sayangnya Sobat Muda, banyak di antara kita anak-anak muda saat ini
kita gengsi untuk datang kepada Tuhan dengan berbagai alasan yang kita buat. Ada yang merasa tidak layak karena dia masih melakukan dosa sampai saat ini. Ada yang merasa malu karena nanti dianggap terlalu suci hidupnya. Tentunya akan ada selalu banyak alasan untuk kita menjauhkan diri dari Tuhan. Oleh karena itu, sobat muda, pilihan ada pada diri setiap kita. Memilih untuk menciptakan alasan baru, menjauh dari Tuhan karena ego yang ada pada diri kita, atau kembali mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mari pilihlah dengan bijaksana. Sobat pemuda, dari perenungan SBP yang sudah kita baca tadi, kita kembali mau diingatkan sebagai anak-anak muda, ketika saat ini mungkin saja kita menghadapi banyak sekali tantangan, banyak sekali permasalahan, bahkan penderitaan dalam diri dan juga hidup setiap kita, maka Tuhan mau setiap kita bisa datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, menyerahkan akan kekhawatiran, kecemasan, penderitaan yang kita gumuli sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan membuka tangannya bagi setiap anak-anaknya yang mau datang kepadanya. Ketika Tuhan masih percayakan kita menggumuli akan sesuatu hal dalam kehidupan ini, maka mintalah kepada Tuhan untuk setiap kita diberi hikmat dan juga kekuatan, agar kita dimampukan menjalani hari-hari kehidupan kita, apalagi dalam masa muda kita saat ini. Kiranya melalui firman Tuhan ini akan mengingatkan teman-teman, mengingatkan kita semua untuk mari dengan berani sebagai anak-anak muda dalam menghadapi penderitaan, permasalahan kehidupan, berani datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat kepada Tuhan, agar setiap kita dimampukan dan juga diberi kekuatan dalam menjalani masa muda kita, baik dalam pekerjaan kita, dalam pendidikan yang sedang kita lakukan saat ini, dan apapun itu teman-teman. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat. Amin. Sobat muda, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk sapaan firman Tuhan yang boleh Tuhan sapa melalui renungan SBP pada hari ini. Tuhan Yesus, kami memohon, Tuhan berkati setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Ya Tuhan, melalui firman Tuhan, melalui renungan pada hari ini, kami kembali diingatkan bahwa sebagai anak-anak muda, kami harus berani datang kepada Tuhan, membawa segala seruan kehidupan kami, membawa akan kekhawatiran, kegelisahan diri kami, bahkan juga permasalahan dan penderitaan yang kami gumuli di tengah-tengah kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan tolong ajarkan kami untuk kami bisa mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami, agar kami boleh terus Tuhan mampukan, Tuhan beri hikmat kepada kami, bahkan juga kekuatan kepada kami, agar kami dapat melewati setiap pergumulan permasalahan kehidupan dalam masa muda kami dengan terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami mau berdoa untuk setiap usaha pekerjaan yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan sebagai anak-anak muda dalam usaha pekerjaan kami boleh melakukan usaha dan pekerjaan itu dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan juga bagi kami yang saat ini ada dalam masa pendidikan, masa studi dimanapun diri kami berada, kami mau serahkan akan studi dan pendidikan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Beri roh hikmat, akal budi, kepintaran kepada setiap kami dalam kami menjalani masa studi kami, agar ketika kami berproses dalam pendidikan kami boleh terus Tuhan tuntun sertai, Tuhan beri hikmat kepada kami agar proses pendidikan kami boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan bagi setiap kami dalam kehidupan masa muda kami, dimanapun kami berada saat ini, mungkin ada di antara kami yang saat ini dalam penderitaan, dalam masa-masa
yang tidak baik-baik saja ya Tuhan. Kami mau serahkan sepenuhnya kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Mungkin di antara kami ada yang saat ini sedang menggumuli akan sakit penyakit, menggumuli akan banyak hal. Tuhan tolong kuatkan mereka dalam setiap penderitaan pergumulan mereka. Karena kami yakin dan percaya ketika kami menyerahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menuntun menyertai kami, bahkan memberi kekuatan kepada kami, agar kami Tuhan mampukan dalam melewati setiap penderitaan dan juga pergumulan kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami serahkan akan kehidupan masa muda kami seutuhnya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk sebagai anak-anak muda, kami boleh terus menjaga diri kami tetap kudus di hadapan Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, ini permohonan kami, ini syukur kami yang kami bawa hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Demikian SBP on the Weekend hari ini. Sampai jumpa di SBP on the Weekend minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.